Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah metode yang ampuh banget buat ngatasin masalah yang ya umum banget, kedengeran kaku pas ngomong bahasa Inggris. Yuk langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen kedengeran natural banget waktu lagi cerita pakai bahasa Inggris? Ya pastilah ya, siapa sih yang nggak mau? Ini kan impian kita semua, bisa ngobrol lancar, pede, tanpa mikir-mikir lagi. Tapi, kenyataannya, seringkali yang keluar dari mulut kita malah kedengeran kaku atau kayak robot. Bener nggak? Kita tahu kok kosakatanya, kita ngerti grammarnya, tapi kok pas diucapin intonasi sama alirannya aneh banget. Duh, ini nih yang bikin frustrasi. Dan ini umum banget kejadiannya. Tapi tenang aja, ada kok solusinya. Ada sebuah metode yang dirancang khusus buat masalah ini. Namanya adalah latihan mendalam, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, deep practice. Oke, jadi apa sih deep practice itu? Gini, ini tuh sebuah metode yang pakai 4 latihan super ampuh buat bikin ngomong bahasa Inggris jadi terasa gampang dan otomatis. Iya, persis kayak waktu kita ngomong pakai bahasa ibu kita. Nah, kata kuncinya di sini adalah otomatis. Metode ini tuh punya 4 pilar utama. Kita bakal bedah satu persatu ya. Ada mendengarkan, terus tanya jawab, lanjut meniru, dan yang terakhir mengungkapkan ulang. Yuk, kita lihat gimana keempat-empatnya ini bekerja bareng buat membangun kelancaran kamu secara total. Oke, kita mulai dari 2 latihan pertama ya. Ini kita sebut aja fase input. Anggap aja ini kayak pemanasan sebelum olahraga gitu loh. Jadi kita serap dulu materinya sebelum kita mulai beraksi atau berproduksi. Langkah pertama, mendengarkan. Tujuannya simple banget, yaitu belajar grammar dan kosakata langsung dari konteks alaminya. Jadi bukan dari daftar hafalan yang kaku itu. Kenapa? Soalnya bahasa itu kan hidupnya di dalam cerita. Nah, sebagai contoh kita bisa pakai cerita tentang Emily, seorang cewek yang pelupa dan gak sengaja ninggalin tabletnya di taman. Nah, setelah kita menyerap ceritanya secara pasif, langkah kedua ini adalah kita harus terlibat secara aktif. Ini penting banget. Ini adalah transisi dari yang tadinya cuma dengerin doang, jadi benar-benar berinteraksi sama bahasanya. Disinilah kita mulai aktif nih. Langkah kedua itu tanya jawab. Jadi ada pertanyaan simpel kayak, orang seperti apa sih dia? Dan kamu jawab dengan lantang, dia orang yang pelupa. Latihan simpel kayak gini tuh maksa otak kita buat mengingat dan langsung ngebentuk kalimat. Keren kan? Jadi poin pentingnya di sini adalah, sesi tanya jawab ini manfaatnya banyak banget. Kamu jadi ngelatih kosakata, ngelatih struktur kalimat secara aktif, dan yang paling penting, kamu mulai ngomong dengan suara keras tanpa perlu takut salah. Nah, ini tuh jembatan yang krusial banget buat jadi lancar. Oke, sekarang kita pindah ke fase selanjutnya, yaitu fase output. Disinilah kamu mulai memproduksi bahasa sendiri. Nah, di sini nih keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Kita mengubah pengetahuan yang tadinya pasif jadi kemampuan yang aktif. Langkah ketiga adalah meniru atau imitasi. Ini bukan cuma soal ngucapin kata-kata dengan benar ya, tapi ini lebih ke menangkap musiknya bahasa itu. Tahu kan, ritmenya, intonasinya, penekanannya. Jadi tujuannya biar kamu kedengaran kayak penutur asli. Contohnya kalimat ini, I was so mad at myself. Nah, dalam latihan meniru, tujuan kamu adalah niruin pengucapan si pembicara persis sama kayak yang kamu dengar. Jadi bukan cuma apa yang dia bilang, tapi gimana cara dia ngomongnya, emosinya, ritmenya, semua yang kesampaian lewat suaranya itu loh. Dan akhirnya, kita sampai di langkah keempat, mengungkapkan ulang atau rephrasing. Inti dari latihan ini adalah gimana caranya biar bahasa itu jadi milikmu seutuhnya. Tujuannya, biar kamu jadi fleksibel, jadi nggak cuma ngandelin hafalan kalimat aja. Contohnya gini, daripada bilang so mad, mungkin kamu bisa coba bilang really mad. Kelihatannya sepele ya, cuma perubahan kecil. Tapi ini tuh ngelatih otak kamu buat mikir spontan. Pakai kosakata yang beda buat ide yang sama. Nah, inilah inti dari percakapan yang alami. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana keempat bagian yang beda-beda ini bisa nyatu dan jadi satu sistem yang kuat? Yuk, coba kita rangkum gimana semua ini bikin bahasa Inggris jadi terasa alami buat kita. Cara paling gampang buat ngebayanginnya adalah, anggap aja ini kayak sesi latihan yang lengkap buat otot bicara kamu. Setiap latihan itu punya targetnya sendiri-sendiri, menargetkan aspek yang beda-beda dari kelancaran berbahasa. Ingat angka ini ya, 4. Bukan cuma 1, bukan 2, tapi kombinasi sinergis dari keempat latihan inilah yang benar-benar menciptakan kelancaran. Ini yang bikin cara ngomong kamu jadi kedengeran otomatis. Dan inilah hasilnya. Mendengarkan itu buat ngebangun fondasi kamu.
Tanya jawab itu buat ngelatih kecepatan kamu mengingat. Meniru itu buat ngebangun ritme bicara kamu. Dan mengungkapkan ulang itu buat ngebangun fleksibilitas kamu. Jadi tiap langkah punya perannya masing-masing yang spesifik banget. Kalau digabungin, keempat latihan ini membangun yang namanya otomatisasi. Jadi, pelan-pelan tapi pasti, ngomong bahasa Inggris itu mulai terasa lebih gampang, lebih ringan, dan nggak lagi kerasa kayak tugas yang berat banget. Jadi, setelah paham kerangka kerjanya, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mulainya. Nah, cerita apa nih yang bakal kamu latih pertama kali pakai metode ini? Coba deh dipikirin.